Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Islamia, mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika dari kelas B1. Video ini untuk memenuhi tugas 1 rekayasa perangkat lunak. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak dan model pengembangan apa yang cocok untuk digunakan. Studi kasusnya yaitu data, gambar, video maupun audio yang terdapat di smartphone maupun di komputer dapat terhapus baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan memori sudah tidak cukup lagi untuk menampung data-data tersebut sehingga terhapus ataukah data-data tersebut terformat. Pasti hal tersebut terasa sangat menyebalkan apabila kita sangat membutuhkan data, gambar, video maupun audio tersebut dan ternyata data-data tersebut terhapus atau terformat. Pasti berbagai cara atau usaha dilakukan termasuk mencari informasi tentang cara mengembalikan data, gambar, video, dan audio yang terhapus. Maka kita memerlukan suatu aplikasi recovery data atau pemulihan data. Terdapat banyak aplikasi recovery data yang dapat diinstal di Google Play Store. Akan tetapi perlu dikembangkan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami para pengguna ingin data-data yang terhapus dibedakan antara data dokumen, data gambar, data video, dan data audio. Dan kami pun ingin di dalam aplikasi tersebut data gambar dan video dibedakan antara gambar yang dari kamera, Instagram, WhatsApp, screenshot, download, Bluetooth, atau gambar video yang dikirim melalui aplikasi pengiriman seperti Share dan lain-lain. Seperti halnya apabila kita membuka galeri di HP, di smartphone kita, apabila kita membuka galeri tersebut, maka muncul gambar yang dari kamera, terpisah antara gambar dari kamera, gambar dari Instagram, video dari kamera, video dari Instagram, dan lain-lain, terpisah seperti itu. Agar lebih memudahkan pengguna untuk mencari data yang diinginkan, dan juga apabila data telah dipulihkan, kualitasnya masih tetap sama atau tidak blur. Dan kami juga ingin data yang terhapus itu lengkap, minimal semua data 5 tahun terakhir lengkap. Dan kami juga ingin cara pengembalian datanya berlangsung dengan cepat dan mudah. Berikut aplikasi recovery data yang saya coba install yang saya dapatkan di Google Play Store yang menurut saya masih perlu dikembangkan. Ini tanggapan atau komentar atau masukan dari para pengguna atau dari para pengguna aplikasi. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus tersebut atau berdasarkan studi kasus di atas, menurut saya model pengembangan perangkat lunak yang cocok digunakan yaitu model pengembangan prototype. Karena dengan menggunakan model prototype, pelanggan atau pengguna ikut dalam pengembangan sistem dengan mengumpulkan informasi atau masukan dari pengguna sehingga kita dapat mengembangkan sistem ini sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Dan prototipe itu sendiri adalah rancangan sementara atau gambaran kasar dari suatu sistem yang ingin dibuat, dan untuk mengembangkan suatu sistem atau aplikasi menggunakan model prototipe yaitu yang pertama, listen to customer, mendengarkan cerita customer tentang apa yang dia inginkan, mengumpulkan seluruh informasi sekecil apapun karena sangat penting. Yang kedua, yaitu build or revise mockup. Setelah mendengarkan customer, barulah tim atau kita merencanakan dan membuat sistem atau aplikasi sambil menganalisa berdasarkan apa keterangan yang disampaikan oleh customer. Yang ketiga, customer test drivers mockup. Setelah kita menyusun dan menganalisa sistem atau aplikasi, hasilnya kita serahkan kembali kepada customer untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan atau masih terdapat keluhan dari customer, tim akan merevisi hingga sistem atau aplikasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer. Inilah mengapa saya menganggap bahwa model prototype sangat cocok digunakan untuk studi kasus yang di atas. Karena betul-betul mendengarkan apa yang diinginkan oleh pengguna sehingga dapat menghasilkan aplikasi sesuai yang diinginkan oleh para pengguna.
Selanjutnya yaitu model pengembangan prototipe untuk pengembangan aplikasi recovery data terdapat 6 tahap, yaitu tahap pertama requirements gathering and analisis kebutuhan. Tahapan model prototipe dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci. Dalam prosesnya, klien dan tim developer akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem seperti apa yang diinginkan oleh user atau pengguna. Tahap kedua yaitu quick design cepat. Tahap kedua adalah pembuatan desain sederhana yang akan memberikan gambaran singkat tentang sistem atau aplikasi yang ingin dibuat, tentunya berdasarkan diskusi dari langkah awal atau langkah pertama. Tahap ketiga yaitu build prototype, bangun prototype. Setelah desain cepat disetujui, selanjutnya adalah pengembangan prototype yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Tahap keempat yaitu user evaluation, evaluasi pengguna awal. Di tahap ini, sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototipe dipresentasikan pada klien untuk dievaluasi. Selanjutnya, klien akan memberikan komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat. Tahap kelima yaitu refining prototype, memperbaiki prototype. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototipe yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahap ke-6. Namun, jika klien mempunyai catatan untuk perbaikan sistem atau aplikasi, maka fase 4 dan 5 akan terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap ke-6, implement product and maintain. Implementasi dan pemeliharaan. Pada fase akhir ini atau pada tahap akhir ini, produk akan segera dibuat, produk atau aplikasi akan segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya, sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya adalah fase pemeliharaan agar sistem berjalan lancar tanpa kendala. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak dan model pengembangan yang cocok untuk digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.